Mulai kah? Join which video tadi ini?
Gambarnya nih. Tadi coba ulang. Aku tutup dulu. Sekali dulu, C. 3, 2, 5, 4. 2, 5, 4. 39. Yang bawah nih. Besar ya? Besar apa kecil itu? Coba. 9. Udah tampil mereka cepat pakai ini. Oke Bapak Ibu, apakah suaranya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mengadakan pembekalan mahasiswa PPL tahun akademik 2020-2021 ya. Sebelumnya kita akan membacakan susunan kegiatan atau acara hari ini. Yang pertama, sambutan dari Wakil Ketua STKIP Melawi Entikong yang diwakili oleh pelaksana akademik Bapak Ia Julianto MPSI. Yang berikutnya sambutan dari Korwil Disdikbud Kecamatan Entikong Bapak Firdaus Sangir MPD SPD. Selanjutnya penjelasan tentang kegiatan PPL dan sistem penilaian yang disampaikan oleh Ibu Puji Rahmawati MPD. Dan yang terakhir adalah penutup. Ibu yang kami hormati, salam sehat semua ya Bapak Ibu. Kabar baik ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pertama kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Ketua STKIP Melawi yang diwakili oleh pelaksana akademik Bapak Ia Julianto. Halo Bapak Ia Julianto. Sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Pak, hari ini Bapak akan menyampaikan sambutan untuk sebagai pembukaan mahasiswa PPL tahun akademik 2020-2021. Kepada Pak Ia Julianto kami persilakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat
yang terhormat yang terhormat panitia PPL tahun 2023 dan yang terhormat Bapak Ibu semuanya serta mahasiswa PPL yang pertama adalah menjelaskan pasti karena atasnya kita bersama mohon maaf tadi Bapak Ibu tadi terjadi kesalahan teknis. Jadi suara yang saya sampaikan tidak kedengaran. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa praktek pengalaman lapangan atau PPL adalah salah satu pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa calon-calon guru. PPL termasuk salah satu mata kuliah di akademik yang wajib dilaksanakan oleh semua mahasiswa. Kalau seandainya PPL dilaksanakan, kalau seandainya PPL berjalan dengan lancar, kalau seandainya PPL nilainya dinyatakan lulus, maka mahasiswa diperkenankan untuk melaksanakan step berikutnya, yaitu proposal dan skripsi. Tapi kalau seandainya PPL mata kuliah yang wajib ini tidak diikuti, kemudian dinyatakan tidak lulus, secara tidak langsung mahasiswa tersebut harus mengikuti PPL tahun depan. Dari itu mahasiswa, harapan kita tinggal kita ikuti alur, tinggal kita ikuti proses ketika praktek pengalaman lapangan di sekolah masing-masing. Kita sebagai mahasiswa layani semua murid yang ada tempat PPL masing-masing. Begitu juga melayani, membantu apa yang diinstruksikan oleh kepala sekolah selagi itu masih sesuai koridor sebagai mahasiswa PPL. Jadi kita pun berpesan kepada mahasiswa, kita minta tolong untuk selalu menjaga sikap dan sifat yang mungkin namanya orang berbeda-beda, nanti minta tolong untuk menjaga sifat dan sikap dan tolong menjaga nama baik nama kampus kita. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang masih kurang baik dibawa di tempat sekolah, di tempat praktek. Harapannya mudah-mudahan semua mahasiswa berjalan dengan lancar, kita ketika praktek di sekolah masing-masing, dan sekolah pun puas, mahasiswa pun puas terhadap apa yang kita berikan kepada sekolah dan siswa. Begitu juga mahasiswa pun bisa mendapatkan nilai yang
Baik. Indonesia. Dan saya jangan lupa karena ini mata kuliah wajib PPL. Kalau tidak bisa mengikuti tahun ini, kalau dinyatakan tidak lulus tahun ini, maka akan mengikuti tahun depan. Tetap semangat kepada mahasiswa semuanya ya. Mahasiswa semuanya tetap semangat. Ya sesuai dengan pedoman sebagai calon-calon guru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, silakan kepada Pak Adam. Pagi, Pak. Baik, Pak. Ya, terima kasih atas sambutannya. Kawan-kawan mahasiswa, tadi telah disampaikan pesan dan kesan dari Bapak ya sebagai pelaksana akademik ya. Jadi tolong diingatkan agar supaya PPL-nya bisa berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Korwil Disdikbud Kecamatan Tikong, Bapak Firdaus Sanger. Halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pak Firdaus sudah bisa bergabung? Selamat pagi, Pak Firdaus. Sepertinya beliau belum bisa bergabung, kayaknya belum bisa masuk ke Zoom. Pak Firdaus, apakah sudah bisa bergabung? Sepertinya beliau belum ada di Belum daftar. masuk kayaknya. Iya. Tadi ada masuk, tapi sepertinya mungkin keluar lagi. Sinyalnya kurang baik ya. Kurang tahu juga ya. Kita coba hubungi melalui HP dulu ya. Mohon menunggu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kita sedang menunggu Bapak Korwil ya. Mudah-mudahan Bapak Korwilnya bisa bergabung dengan kita di Zoom meeting. Kita coba tunggu beberapa menit lagi.
Belum masuk juga. Bu Puji, mohon maaf, apakah kita harus menunggu atau bagaimana selanjutnya? Di telepon, Pak. Konfirmasi sejenak dulu dengan beliau. Oke ya, saya telepon sebentar ya. Ya. Ini Pak Sekretari. Ya, masih ya guys, saya bisa lewat Zoom, lewat telepon aja langsung. Siswa sudah ya. Bapak Firdausnya lagi sedang berusaha karena jaringannya kurang bagus di tempat beliau, jadi kita tunggu sebentar, mudah-mudahan bisa masuk. Mohon sabar ya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa.
Nggak ada suara. Halo, selamat pagi Pak Jamal. Ya. Gimana dengan Pak Firdaus Sangir? Apakah diwakili Bapak? Kayaknya diwakili saya nih kayaknya. Karena dia coba zoom di rumahnya. Macet-macet kayaknya. Dia punya wifi di sana. Iya, baik Pak. Terima kasih sudah bergabung. Tadi udah kita bacakan dulu ya supaya Bapak tahu karena tadi Bapak belum masuk. Jadi acara kita yang pertama itu sambutan Wakil Ketua, yang kedua kemudian sambutan Korwil Disdikbud Kecamatan Tikong atau yang mewakili ya Pak. Kemudian selanjutnya penjelasan tentang kegiatan PPL dan sistem penilaian yang disampaikan oleh Bu Puji Ramawati MPD. Nah, sekarang kita masuk ke sambutan Korwil Disdikbud Kecamatan Entikong yang diwakili oleh Bapak Jamaluddin SIP ya Pak. Apakah kedengaran suara Pak? Jelas. Baik Pak, silakan Pak menyampaikan sambutannya Pak. Terima kasih Pak udah hadir. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesehatan. Salam sehat untuk kita semua dan untuk para mahasiswa. Salam sehat Pak. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua para dosen, yang kami hormati juga para mahasiswa, mahasiswi di Kabupaten Tikong yang akan melaksanakan PPL. Jadi kami mohon maaf kepada Pak atas ini pertemuan ini Pak Firdaus Sangir tidak bisa masuk ke Zoom karena menurut infonya barusan dari telepon sinyalnya lemah di rumahnya. Karena dia sampai di rumah biasa dia di rumah ya. Iya kita maklumi aja Pak. Jadi kami mohon maaf dan untuk apa ini pembekalan ya. Iya Pak, pembekalan.
yang akan melaksanakan PPL itu ada beberapa tempat yang telah saya berikan namanya kemarin untuk diberikan rekomendasi PPL. Tinggal 13 sampai 17 Desember, 13 September sampai dengan 17 Desember tahun 2021. Jadi kami sama pendidikan di khususnya mengenai di bidang pendidikan dasar atau sekolah dasar dan kepada para mahasiswa untuk dapat melaksanakan PPL di tempat tugasnya, tetap mengikuti protokol kesehatan, ikuti petunjuk yang disampaikan oleh kepala sekolah kalian itu yang jadi tempat kalian Menina dengar suaranya di HP. Hilang suara. Ini kita tidak ada filsafat karena dikasih tahuan oleh Pak Wali Mendadak ini. Jadi untuk itu acara PPL-nya kita nyatakan dibuka untuk para mahasiswa. Selamat melaksanakan tugasnya, hati-hati di lapangan, hati-hati membuat diri, belajarlah dari para senior dari kepala sekolah, baik itu cara mengajarnya, cara mengajarkan administrasi, tentunya itu semua harus dipelajari. Jadi pesan kami untuk para mahasiswa yang baru ini jangan sampai dapat ya. Karena sekarang ini banyak pekerjaan, banyak pembelajaran yang disampaikan melalui media. Jadi berbagai macam media itu tentu kalian sudah tahu. Selama nantinya dia menggunakan komputer misalnya, dia jangan sampai tugaskan misalnya itu sudah menjadi guru itu tidak bisa membacakan dakwah itu misalnya. Kemudian nanti tentu ada bagian-bagian atau segmen yang perlu dimasuki di kajian ini nantinya. Itu ada berupa SIM TKB-nya harus masuk aktif di sana. Terus kami pesan juga selama yang sudah berjalan ini guru senior kita di NTKOM ini, khususnya NTKOM dan kabupaten berikutnya yang sudah tua-tua, mohon maaf ya, itu email itu banyak mereka lupa dan passwordnya ketika mengerjakan kerjaan lebih lanjut ke bidang kepegawaian nantinya itu mereka lupa email password. Jadi untuk yang baru ini jangan sampai begitu. Jadi ribet tentunya di bidang misalnya mau mengikuti uji kompetisi guru dan menuju ke PPL nantinya. Jadi itu pesannya. Jadi, saya kira hanya ini dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan PPL di lapangan. Jaga kesehatan. Bimbinglah murid-muridnya nanti dengan sebaik mungkin. Sekira demikian. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru Pamong, dan rekan-rekan mahasiswa. Tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Korwil Disdikbud Kecamatan Entikong yang mewakili 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sekayam, Kecamatan Beduai. Ya, tadi sudah banyak masukan, saran dari Korwil Entikong. Jadi untuk mahasiswa tolong dipahami ya dengan baik, dijalankan saran-saran yang disampaikan oleh Disdikbud Entikong.
Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia memberikan sambutan sekaligus membuka acara pembekalan pelaksanaan PPL mahasiswa STKIP Melawi Kampus Wilayah Perbatasan Tikong tahun akademik 2020-2021. Terima kasih Pak, sekali lagi. Salam sehat Pak. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan materi tentang kegiatan pelaksanaan PPL dan sistem penilaian dari Ibu Puji Rahmawati MPD ya, yang beliau selaku Ketua Panitia yang bertanggung jawab terhadap PPL. Untuk mahasiswa diharapkan untuk menyimak dengan baik supaya nanti tidak salah di lapangan untuk melaksanakan apa yang sudah dituliskan di buku pedoman PPL. Nah, jika nanti ada hal-hal yang kurang jelas ataupun kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Ibu Puji ya, baik itu mahasiswa maupun kepala sekolah maupun pamong ya, bisa bertanya langsung dengan beliau karena beliau nanti akan menyampaikan sistematikanya. Baik, Bu Puji, selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih Pak Adam. Baik Bu Puji, kita akan memasuki penjelasan tentang pelaksanaan PPL. Silakan Bu Puji untuk menyampaikan materinya. Oke, baik, terima kasih Pak Adam ya atas dipersilahkan. Sama-sama. Baik, selamat pagi semua Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta kepada Bapak Korwil. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Serta kepada mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang mudah-mudahan dapat saya banggakan. Pagi. Baik ya, pelaksanaan PPL kita insya Allah akan kita adakan itu pada tanggal 13 dimulainya, tanggal 13 September hingga tanggal 17 Desember 2021. Jadi ada kurang lebih waktu 3 bulan akan berlangsung pelaksanaan PPL. PPL tahun ini kita mengambil 10 sekolah dasar di wilayah Entikong, 1 SMP, 1 SMA, serta 3 TK atau PAUD. Penyebarannya itu ada di daerah Entikong, Balai, dan Beduai. Pelaksanaannya ya. Kemudian peserta dari mahasiswa kita itu ada 45 mahasiswa yang akan ditempatkan di seluruh SD, SMP, SMA, dan TK yang sudah kita pilih tersebut. Sistematika pelaksanaan PPL tahun ini kurang lebih seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang membedakan di tahun ini hanyalah kita memperbaiki sistem penilaian proses pembelajaran yang kita buat berkaca dari sebelumnya. Pada tahun 2021, pelaksanaan ujian PPL tidak dilakukan secara tatap muka, tetapi pelaksanaannya dalam pengajaran dalam bentuk video. Video pengajaran ini sudah terdapat dalam lembar penilaian ujian PPL kita. Poin A, B, dan C sudah terdapat di dalam buku pedoman masing-masing yang telah diberikan kepada mahasiswa, yang dititipkan juga diserahkan kepada sekolah. Lembar penilaian ujian PPL yang pertama itu mengenai RPP atau RKH. Di sini kita tetap meminta kepada mahasiswa untuk membuat RPP dan RKH, meskipun pengajaran tidak tatap muka, pengajaran dalam bentuk video.
ada 6 poin. Yang pertama, kesesuaian rumusan indikator, kemudian materi pembelajaran, pemilihan metode, langkah-langkah pembelajaran, teknik, serta instrumen penilaiannya. Pada umumnya hampir sama pada penilaian RPP sebelumnya. Hanya saja pelaksanaan pengajaran dalam bentuk video. Setiap mahasiswa wajib membuat video 2 mata pelajaran. Tidak boleh dalam 1 mata pelajaran itu dibuat dalam video, 2 buah video. Jadi satu mahasiswa pelaksanaan ujian PPL itu ada 2 video yang harus dibuat. Video pembelajaran dengan mata pelajaran yang berbeda. Misalnya 1 mata pelajaran IPA, 1 mata pelajaran IPS. Materi silahkan didiskusikan atau dipilih didiskusikan kepada pamong ataupun kepada pembimbing lapangannya masing-masing. Perhitungannya di sini hampir sama dengan tahun sebelumnya. Jumlah nilai rata-rata setiap komponen pelaksanaan ujian ada 4 kriteria tadi. Itu nilai ujiannya nanti dibuat dalam skor 100 tentangnya. Kemudian selain dari ujian PPL yang tadi saya sampaikan, penilaian juga di sini mengenai kepribadian dan sosial mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengajarannya saja, melainkan kepribadian dan sosialnya juga. Kemudian ada pengamatan yang harus dilakukan siswa untuk lebih mendapatkan pengalamannya di sekolah. Misalnya kegiatan upacara bendera. Nanti mungkin ada yang mengadakan upacara bendera secara online atau upacara bendera yang dihadiri oleh guru-guru setempat saja. Kemudian kegiatan senyum sapa salam. Jadi menjadi seorang guru mahasiswa harus ramah kepada siapa saja. Selanjutnya lembar pengamatan yang dilakukan mahasiswa juga berupa visi dan misi sekolah. Itu perlu diamati juga sama. Kemudian lembar pengamatan kurikulum dan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Semuanya terdapat di dalam buku pedoman. Kemudian wajib mahasiswa seminggu setelah pelaksanaan kegiatan PPL mengumpulkan laporan individu maupun laporan kelompok. Oke, jadi penilaiannya itu ada 5 poin. Sistematikanya, isinya, kebermaknaan dan rekomendasi, kata tulis, bahasa, dan kelengkapan laporannya. Kemudian mahasiswa yang dikatakan lulus PPL merupakan mahasiswa yang memperoleh kriteria grade-nya A dan B, yaitu rentang nilai A 80 hingga 100, kemudian rentang B 70 hingga 79. Sedangkan jika mahasiswa memperoleh nilai di bawah itu, maka nilainya adalah C dengan kriteria tidak lulus. Baik. Terima kasih, itu saja yang telah saya sampaikan. Terima kasih Pak Adam. Baik, terima kasih Bu Puji yang telah menyampaikan materi tentang sistematika penilaian dan pelaksanaan PPL. Untuk selanjutnya dari mahasiswa, guru pamong atau kepala sekolah, jika ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti terkait sistematika penilaian, dapat bertanya langsung dengan narasumber, yaitu Bu Puji Rahmawati.
Untuk pertanyaan silakan mahasiswa ataupun guru pamongnya atau kepala sekolah boleh juga ya. Silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Tidak ada pertanyaan? Sepertinya udah paham semua Pak ya. Jadi kalau ini Pak Adam ya, yang berbeda sebenarnya dari tahun sebelumnya hanya video pengajaran saja. Jadi setiap mahasiswa wajib membuat 2 video pengajaran yang dinilai sebagai ujian PPL. Video pengajaran itu berisi awalnya adalah tujuan pengajaran yang terdapat di dalam RPP. Selanjutnya, menit selanjutnya adalah untuk memaparkan isi dari pengajarannya. Begitu ya. Jadi misalnya ada si Budi. Budi itu wajib dia membuat 2 buah video. Boleh dia video tentang IPA atau tentang matematika misalnya. Misalnya ada si Ani yang satu tempat PPL dengan si Budi. Nah, si Ani tidak boleh mengambil materi yang sama dengan si Budi tadi. Jadi setiap mahasiswa di PPL-nya itu, tempat PPL yang sama, tidak boleh mengambil topik, materi, ataupun mata pelajaran yang sama dengan yang lainnya. Maksimal 1 mata pelajaran itu 2 mahasiswa yang mengambilnya. Jadi tidak boleh semuanya mahasiswa mengambil IPA dan IPS semua, tidak boleh. Ya. Baik Bu Puji. Kepada kawan-kawan mahasiswa, kenapa PPL sekarang itu ada bedanya membuat video? Mungkin pertanyaan mahasiswa kayak gitu ya. Tetapi kenapa harus ada video dan wajib? Karena sekarang kita nggak ada tatap muka, jadi diganti dengan video untuk penilaian ujian PPL-nya. Ya, kawan-kawan mahasiswa. Baik, kawan-kawan mahasiswa, jika ada yang kurang jelas dari komponen penilaian dan bagaimana sistematikanya, silakan bertanya. Ya. Mumpung diberi kesempatan untuk bertanya. Ya. Jangan bertanya di belakang nanti ya. Sambil menunggu ada yang bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Begini, saya perlu menyampaikan sedikit. Semoga di kedepannya nanti, soalnya kemarin tuh banyak kelas sekolah dan guru tanya, Pak, kok di sekolah kami tidak ada mahasiswa PPL gitu. Jadi mudah-mudahan di selesai masa pandemi ini kita bisa kembali normal. Untuk yang ke dalam-dalam sana tuh mereka perlu juga untuk kembali guru untuk mereka PPL nantinya. Jadi harapan kami untuk sekarang ini kan berkumpul di dalam kota ya. Berkumpul di dalam kota untuk PPL-nya. Jadi ke depannya mudah-mudahan nanti sudah normal bisa ke dalam sana nanti. Ya, itu Pak. Kasih itu ada itu informasi dari teman-teman guru karena mereka senang juga kan. Apalagi para siswa murid itu senang jika ada guru baru itu. Termasuk guru ini untuk menambah mereka mengajar. Iya. Iya, baik Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan corona segera pergi Pak, sehingga kami bisa gerak lebih luas lagi. Jika program ini ada di tahun depan, semoga bisa dapat lebih luas lagi jangkau yang terpencil yang sulit memang memerlukan guru tambahan Pak. Baik. Terima kasih Pak Bu. Selanjutnya mahasiswa silakan untuk bertanya. Saya mau bertanya Pak. Ya, atas nama siapa? Baiklah, perkenalkan nama saya Liliana Rusi dari PJ PAUD. Saya mau bertanya mengenai pembelajaran dengan pembuatan video.
Misalnya di sekolah tersebut mengadakan pembelajaran tatap muka, apakah masih tetap membuat video pembelajaran? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Liliana Rosi. Mungkin kita tampung atau kita langsung jawab, Pak Bu Puji? Sepertinya sambil menunggu yang lain, kita langsung jawab ya, Pak. Langsung jawab aja ya. Iya kan? Silakan Bu, jawab. Oke, terima kasih Rosi atas pertanyaannya. Jadi begini Rosi, kita sudah memprogramkan hal ini. Jadi meskipun kalian nanti di sekolah pelaksanaannya mungkin ada yang sudah melakukan tatap muka, tetapi kami berharap kalian tetap membuat video pengajaran untuk penilaian PPL-nya. Jadi di lapangannya silahkan kalau misalnya ada yang ingin melakukan tatap muka, tapi proses ujian PPL-nya tetap menggunakan video pengajaran. Ada tambahan lagi yang harus saya berikan, yaitu pengajaran, video pengajaran ini wajib kalian upload di YouTube masing-masing. Kemudian linknya diberikan kepada pamong dan diberikan kepada dosen DPL-nya masing-masing, pembimbing lapangannya ya. Jadi ada 2 penilaian pada saat ujian PPL, yaitu pamong dan DPL. Dan ada 2 video pengajaran. Yang linknya, link dari YouTube-nya harus kalian berikan kepada pamong dan DPL. Begitu, Rosi. Jadi tetap wajib membuat video pengajaran. Tampilan video pengajaran bukan kalian ada di depan kelas menulis di papan tulis, tetapi video pengajaran seperti ini. Jadi bukan kalian yang ada tampilnya di situ, tetapi materi apa yang kalian sajikan. Misalnya kalian buat dalam bentuk PowerPoint, yang kalian ada membuat penjelasan juga. Kayak gitu. Ada sambil menjelaskan, begitu maksudnya. Berarti dibuat kayak presentasi gitu, Kak Bu? Ya, tetapi ada RPP dan RKH-nya atau RKH-nya. Jadi nanti sesuai dengan yang kalian sebutkan, jelaskan di RKH atau RPP. Baik, Bu. Bu, saya mau nanya satu lagi mengenai pembelajaran apa yang diambil oleh mahasiswa pada saat pembuatan RPP, pembuatan video. Misalnya tadi kan kata Ibu pembelajaran IPS atau IPA. Misalnya pada PAUD, kan di PAUD itu satu hari itu mereka menggunakan tema yang sama. Pada hari berikutnya baru diganti temanya. Apakah masing-masing dari mahasiswa tersebut mengambil satu hari sebelum pergantian tema, atau pada satu hari itu tema yang sama? Ya, untuk pelaksanaan ujian PPL itu mahasiswa wajib membuat video yang berbeda. Jadi misalnya kalau mahasiswa PAUD seperti Rosi, mungkin ada kawannya nanti, ya kan? Berdua atau bertiga, berarti kalian tetap harus mengambil tema yang berbeda-beda. Misalnya Rosi mengambil tema hari ini, kemudian 2 kawan tersebut yang lainnya mengambil hari selanjutnya. Intinya tetap harus berbeda. Meskipun dalam satu hari ada tema yang sama, tetapi tidak boleh sama yang dilakukan untuk ujian. Kalau pelaksanaan seharian di sekolahnya itu dipersilahkan. Berarti harus ngambil 2 tema yang berbeda gitu, Bu ya? Iya, betul sekali Rosi. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih juga. Silakan Padang. Baik, terima kasih atas pertanyaan, sudah langsung dijawab ya sama Bu Puji Ramawati. Jadi intinya mahasiswa itu walaupun satu sekolahannya itu misalnya seperti contoh di TK atau PAUD satu hari temanya sama, kemudian hari berikutnya temanya beda ya. Jadi jangan mengambil tema yang sama dalam satu hari, bisa mengambil tema yang berbeda di hari yang berikutnya. Itu intinya harus berbeda, bukan sama ya. Itu
penjelasan dari Ibu Ruji. Jadi kalau sama nanti ya, Pak, ya. Penilaian juga sama. Ya, untuk penilaian jadi mungkin nggak dinilai nanti. Ya karena itu penilaian untuk menentukan mahasiswa itu lulus PPL atau tidak. Jadi harus betul-betul membuat ya, jangan contek sebelah kiri kanan ya, atau hanya sekedar mengikuti. Jadi memang benar-benar buat sendiri, karya sendiri, kemudian nanti dinilai sama pamong dan dosen pendamping. Baik, selanjutnya mungkin ada lagi mahasiswa yang ingin bertanya. Kami persilakan. Halo, bagaimana mahasiswa? Selamat pagi, Pak. Sudah? Iya. Selamat pagi, Pak. Iya, pagi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Baruna Siji, prodi matematika. Saya mau bertanya kepada Bu Puji. Terus kalau video pembelajaran itu berapa? Maksudnya durasinya berapa, Bu? Terus misalnya matematika nih. Kalau ngambil matematika satu materi kah atau selama kita PPL buat video pembelajaran itu, Bu? Terus untuk laporan yang seperti yang Bu katakan tadi, terus laporannya itu seminggu sekali ya, Bu? Itu aja, Bu. Terima kasih. Baik, silakan Bu Puji langsung dijawab. Oke, Siji. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Siji. Jadi, kalau kalian setelah PPL, pelaksanaan PPL ya, bukan seminggu sekali kalian wajib ada buat laporan, tetapi setelah pelaksanaan PPL, baru kalian membuat laporannya ya. Jadi batas waktunya itu 1 minggu setelah pelaksanaan PPL. Jadi jangan 1 bulan setelah pelaksanaan PPL baru pada mengumpulkan, tetapi 1 minggu. Oke. Jadi begitu Pak Adam. Cek, nggak kedengaran Bu Puji suaranya? Bagaimana Pak? Nggak kedengaran? Oh, tidak kedengaran ya? Jadi laporan itu dibuat setelah pelaksanaan PPL. 1 minggu setelah pelaksanaan PPL, laporan harus sudah dikumpulkan. Jadi jangan sampai pelajaran yang sebelum-sebelumnya ada yang lebih dari 1 minggu. Jadi jika nilai kalian mau segera keluar, bisa dilaporkan, berarti harus mengikuti jadwal yang telah kita buat. Oke, begitu Pak Adam. Iya. Baik, terima kasih Bu Puji. Ada yang kelupaan. Durasi videonya itu maksimal 30 menit. Jadi maksimal ya, jadi jangan lebih dari itu. Ini hanya untuk pelaksanaan ujian saja. Jadi bukan seperti mengajar di lapangan, mengajar tatap muka, micro teaching, bukan seperti itu, tetapi video pengajaran. Begitu ya, hanya penyampaian materinya beserta RKH-nya itu RPP sesuai dengan standarnya. Sesuai dengan penilaiannya. Minimal 15 menit dan maksimal 30 menit CG. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Puji atas penjelasannya. Terima kasih juga. Siji gimana? Udah jelas? Sudah, Pak. Terima kasih, Baik, terima Pak. kasih Siji. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi mahasiswa yang mau bertanya. Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, nanti kita bisa Ya, tutup. nanti
Kalau ada pertanyaan lagi, silakan tanyakan ke DPL Bertanya. masing-masing. Ada Halo, saya ingin jelaskan Ya. dulu. Ya. Ya, silakan. Verba. Oh ya Pak. Saya ingin bertanya Pak pada poin bagian 3 dalam penilaian pengajaran dalam video Pak. Yang bagian D-nya Pak. Di situ kan ada mengatakan menumbuhkan atau merangsangkan kebiasaan belajar mandiri Pak. Yang saya bertanyakan di sini belajar mandiri itu untuk mahasiswanya atau muridnya Pak. Begitu Pak. Baik, terima kasih Verba. Ada yang lain? Ya. Silakan lanjut, Verba. Itu Pak, saya pertanyaan tadi. Di sini kan kebiasaan belajar mandiri, maksudnya itu yang mandiri, belajar mandiri itu untuk siswanya atau untuk mahasiswa, untuk gurunya Pak, maksudnya Pak? Baik. Terima kasih. Oke. Yang lain mungkin ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung menjawab ya pertanyaan dari Verba. Bu Puji, silakan untuk menjawab. Oke, Pak Adam, terima kasih. Jadi Verba, di sini ya, menumbuhkan atau merangsang kebiasaan belajar mandiri ya. Kalian kan gurunya. Ya, menumbuhkan merangsang kebiasaan belajar mandiri ini tujuannya untuk siswanya. Jadi kalian harus dalam video pengajaran itu harus berisi bagaimana cara kalian menumbuhkan atau merangsang kebiasaan belajar mandiri siswanya. Begitu. Dengan kata-kata ya. Jadi di sini kan ada nih, nanti bisa kalian lihat. Ini juga ada durasi video 15-30 menit yang punya Siji tadi bertanya. Nah, ini juga videonya juga harus punya subtitle ya. Subtitle. Di sini harus ada. Biar orang yang tidak dapat mendengar juga bisa melihat punya kalian. Kemudian tulisannya juga harus jelas, baik, benar dalam video. Oke. Jadi yang ditumbuhkan kebiasaan belajar mandirinya itu adalah siswanya. Apakah Bu, saya bertanya lagi Bu, apakah dalam pembuatan video nanti siswa juga ikut aktif dalam pembuatan video Bu? Oke. Tidak ya. Untuk video pengajaran ini siswa tidak ikut serta. Jadi bukan belajar langsung, ada respondennya, tetapi hanya kalian saja. Jadi kalian membuat video pengajaran tanpa peserta didiknya. Tetapi di dalam video pengajaran itu kalian harus bisa menumbuhkan, merangsang kebiasaan belajar mandiri siswanya. Bagaimana caranya? Nah, itu yang perlu kalian pikirkan. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih, Verba. Ya, Bu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bu Puji. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh mahasiswa itu sendiri dan kawan-kawannya ya, berkaitan dengan video yang menumbuh atau merangsang kebiasaan belajar siswa secara mandiri ya. Itu isinya ya tentu kalau ada gambar ya, Verba, kalau ada gambar itu tentu gambar itu bisa mendorong siswa itu untuk belajar atau membaca buku itu, misalnya kalau buku ya. Kalau video ya otomatis videonya itu harus menarik supaya ada minat siswa untuk melihat video itu ya, paling tidak untuk melihat ya, walaupun dia nggak membaca misalnya itu. Jadi harus semenarik mungkin. Maka di metodenya itu kita harus melihat metode yang sesuai dengan karakter siswa itu, Verba ya. Jadi kira-kira gitu ya. Betul. Baik, selanjutnya mungkin masih ada lagi mahasiswa yang mau bertanya. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa langsung tutup. Silakan, kawan-kawan mahasiswa. Nanti bisa bertanya juga dengan DPL-nya ya, karena semua DPL sudah kita rapat kemarin, sudah diinformasikan, sudah dijelaskan. Begitu Pak Adam. Mungkin cukup saja sampai di sini. Ya. Silakan Pak. Ya, baik. Mungkin sudah jelas ya dari pertemuan kita melalui Zoom meeting ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau malu bertanya di sini, nanti bisa bertanya kepada DPL-nya masing-masing ya, karena DPL juga sudah diberikan buku pedoman dan sudah memahami semua. Jadi untuk itu
acara ini sudah selesai ya. Jadi kita foto dulu Bu Puji. Silakan dipoto dulu Bu Puji di screen biar nanti ada dokumen kita sebelum kita tutup. Dibuka semua kameranya ya. Mohon dibuka semua kameranya. Nah, ini share screen nih. Semuanya buka kameranya. Silakan dibuka semua. Masih ada yang belum buka? Silakan dibuka semua biar kita bisa dokumentasikan. Baik Bu Puji, mulai dari layar pertama Bu. Silakan di screen. Sudah Bu? Tunggu sebentar ya, lagi di screen sama di screen video fotonya saja ya, di screen fotonya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke screen kedua. Semuanya buka kameranya ya. Ada yang belum buka kameranya di screen kedua ini? Silakan dibuka. Ya, silakan dibuka semua. SD 12 belum? Tia, Rizka, silakan dibuka ya. Keluar punya kami kameranya. Pak. Ya. Saya SD 12 guna banil keluar. Makanya saya bingung. Pak Cam itu beda. Silakan dibuka ya. Kita screenshot dulu. Kan ini direkam sih. Jadi nanti dari Jadi rekaman. di rekaman juga ada ya. Di rekaman juga ada. Nanti ini screen foto ya. Ya di. Oke, screen terakhir. Oke. Oke, screen. Ada yang belum buka itu? Oke, kita screen lagi. Baik, semuanya udah kita screen, nanti kita kirim ke grup ya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, terima kasih telah hadir di acara pembekalan kita pada hari ini dari awal hingga selesai. Terima kasih Bapak, Ibu Kepala Sekolah dan Guru Pamong, Koordinator atau Korwil Disdikbud Kecamatan Tikong telah menyempatkan diri untuk hadir di kegiatan ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Salam sehat, Bapak Ibu. Dadah. Dadah. Sampai ketemu ya nanti di sekolahan. Siap Pak. Ya, baik. Terima kasih. Akan Bu Puji tutup. Ya.